Bu Rami, ini tagihan tendanya. Totalnya sudah sesuai kesepakatan. Kami butuh pelunasan hari ini. Pak Anton, nanti saya bayarnya ya. Soalnya sekarang saya masih sibuk. Tapi Bu, kita sudah sepakat harus dilunasi setelah ini. Itu sudah menjadi kewajiban dalam kontrak. Kalau tidak, bagaimana kami bisa menyelesaikan pekerjaan kami? Ya ampun Pak, sabar sedikit dong. Saya kan udah bilang, saya masih sibuk. Gak usah buru-buru. Kalau nggak lihat nih, uang saya banyak. Jadi saya pasti bayar. Cuman ntar dulu, saya masih harus hitung-hitung dulu. Pak Anton, jangan lupa ya, kasih kain emas yang paling mewah ya. Pokoknya saya maunya yang terbaik, yang paling mahal. Biar semua tetangga tahu ini acara kelas atas, jangan yang murah. Tenang Bu, semua sesuai pesanan. Kain emasnya pasti dipasang nanti. Tapi nanti pembayaran dilunasinya langsung setelah acara kan Bu? Iya, pasti saya bayar kok. Jangan khawatir Pak Anton, kamu kan tahu acara anak saya pasti sukses besar. Masalah pembayaran itu mah soal kecil buat saya. Yang penting acaranya sempurna. Ya sudah Bu, saya pamit mau balik kerja ya. Ya sudah sana, kerja yang benar ya. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Barini, sini dulu Mbak. Ada apa Bu? Barini, nanti pas hari H, Siti harus kelihatan seperti bidadari ya. Gak boleh kalah sama anaknya Bu Indri yang kemarin. Mereka semua itu harus terpukau. Pokoknya saya maunya semuanya sempurna. Siap Bu, semua saya siapkan. Tapi jangan lupa pembayarannya ya Bu, sesuai yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Nanti aja Mbak, setelah acara selesai. Gampang kok, gak usah khawatir. Yang penting hari ini tuh semuanya berjalan lancar kan? Baik Bu, tapi saya harap kali ini pembayarannya bisa tepat waktu ya. Semua orang butuh pengakuan atas pekerjaan mereka. Kalau soal itu mah, nanti kamu juga bakal lihat ah. Jangan khawatir, semua akan beres. Bu Wati, kemarin saya lihat anaknya Bu Rami yang itu loh, si Siti, sudah gede banget. Gimana ya rasanya punya anak gadis yang mau nikah? Oh Siti, dia tuh cantik banget Bu. Anaknya juga sopan, baik. Beda banget sama ibunya yang sombong. Oh iya, tahu gak sih Bu, kemarin saya dengar kalau mereka tuh bakal ngadain pesta yang super besar. Halo ibu-ibu, besok anak saya Siti akan menikah. Pesta pernikahannya akan jadi yang paling mewah di komplek ini. Tenda yang saya pakai kainnya terbuat dari emas yang paling mahal loh. Bukan cuma itu aja, saya juga pakai makeup artis terkenal dari kota, si Mbak Rini itu loh. Dan pastinya pengantinnya bakal kelihatan seperti bidadari. Oh, dan jangan lupa, saya juga undang artis dangdut terkenal, Lina Cantika, biar semua orang terkejut. Beneran tuh, Lina Cantika itu artis terkenal banget loh. Bisa-bisanya ya Bu Rami sewa artis begitu, pasti mahal banget. Aduh, Bu Rami tuh memang kalau ngadain acara selalu yang paling hedon. Kalau nggak hedon, kayaknya dia nggak puas deh. Cuma ya emang sih, kalau lihat dari tampangnya, dia kayaknya nggak pernah kekurangan duit. Tapi kalian tahu nggak Bu, saya pernah dengar desas-desus kalau Bu Rami itu suka nggak bayar jasa-jasa yang dia sewa. Dulu kan saya dengar kalau tukang tenda dan makeup artis yang dia sewa pernah ngeluh nggak dibayar tepat waktu. Bahkan ada yang bilang sampai sebulan lebih baru dibayar. Yang bener itu. Tapi gimana ya, kita kan gak tahu pastinya. Bisa jadi cuma gosip. Bu Rami kan kalau ngomong itu selalu nyombongin diri. Jadi kadang susah dipercaya juga sih ya. Saya sih nggak tahu pastinya ya. Tapi kalau bener dia nggak bayar, itu kan berarti nggak bertanggung jawab banget. Apalagi dia kan sering banget ngadain acara besar. Ya pasti banyak yang terlibat kan. Kalau nggak bayar bisa rusak tuh reputasinya. Iya, saya juga agak bingung. Tapi kalau benar itu gosipnya, bisa-bisa orang jadi nggak percaya lagi sama dia. Soalnya kalau kita nggak bayar tepat waktu, itu kan bisa jadi masalah. Iya, tapi siapa yang berani ngomong langsung sama Bu Rami coba? Kalian sendiri kan tahu kalau Bu Rami itu orangnya gampang tersinggung. Betul juga apa kata Koko. Yaudahlah, kita biarin aja. Yang jelas kita mah jangan kayak gitu. Soalnya kalau masalah bayar itu harus hati-hati loh. Apalagi kalau udah ada gosip kayak gitu. Jangan sampai nanti kita yang kena getahnya. Bu, apa nggak terlalu berlebihan ya penyanyi dangdut segala? Maksudnya acara pernikahan kan nggak harus semewah itu. Kita kan nggak butuh pamer di depan orang. Berlebihan? Berlebihan gimana? Ini kan acara nikahan kamu Siti. Semua orang itu harus tahu kalau kita itu nggak kalah sama siapapun. Kalau acara ini nggak megah, gimana orang lain bisa tahu kalau kita ini orang kaya? Ini kesempatan kita buat pamer. Bukan cuma buat kamu, tapi buat ibu juga. Bu, ini tagihannya udah banyak banget. Kita bayarnya gimana? Kalau nggak segera dibayar, beberapa vendor bisa menarik kembali janjinya. Ini nggak main-main Bu, kita udah di ujung batas.
Kamu diem aja deh Pak, biarin aku yang urus semua ini. Kalau urusan uang, itu urusan kamu Pak. Kamu ini kan kepala keluarga. Bu, ini bukan soal aku ikut campur atau enggak ya, tapi kita harus realistis. Jangan sampai pesta ini malah jadi bumerang buat kita. Kalau kita nggak bisa bayar, nanti kita yang malu. Bukan cuma malu, tapi seluruh keluarga itu yang harus kita pikirkan. Kalau kamu terus-terusan ngomong kayak gitu, lebih baik kamu diam aja. Ini urusan aku, bukan kamu. Pesta ini akan berjalan sempurna, dan aku nggak peduli seberapa besar biayanya. Kalau nggak ada uang, cari aja. Jangan pernah ya coba-coba halangi aku. Bu, aku nggak mau semuanya jadi masalah. Kita nggak perlu acara yang terlalu heboh kan? Apa nggak ada cara lain untuk buat acara ini tetap meriah tanpa harus mengeluarkan uang sebanyak ini? Kamu nggak tahu apa-apa. Ini bukan cuma soal pernikahanmu. Ini soal nama baik kita. Kamu nggak akan ngerti Siti. Kalau kamu pikir ibu bisa mundur, kamu salah besar. Ibu udah memutuskan, dan ini akan terjadi sesuai dengan rencana ibu. Ya Bu, kalau itu yang kamu mau, tapi jangan salahkan aku kalau ini berakhir lebih buruk dari yang kamu bayangkan. Dengar-dengar acara nikahnya Bu Rami bakal super mewah ya, sampai ngundang penyanyi dangdut terkenal, Lina Cantika. Kapan lagi coba kita lihat artis terkenal di komplek kita? Iya, katanya tendanya dipakai juga kain emas loh. Gila ya, pasti orang-orang pada heboh. Gak sabar pengen lihat. Kita harus datang ya besok. Wajib foto pokoknya, biar bisa pamer di sosial media. Ya, memang Bu Rami itu nggak aneh sih. Setiap acara selalu pengen kelihatan hedon. Tapi ya, apa boleh buat. Kalau orang sudah biasa hidup begitu, mau gimana lagi? Tapi ya Bu, apa benar Bu Rami mau ngadain acara semewah itu? Kita semua tahu kan, dia banyak utangnya ke warungnya Bu Fitri. Gimana kalau dia nggak bisa bayar lagi? Hai ibu-ibu, wah kalian pada ngobrolin apa nih? Jangan-jangan ngomongin pernikahan Siti ya anak saya? Jadi kamu beneran mau ngadain hajatan semewah itu Bu Rami? Kamu ngundang penyanyi dangdut, pakai tenda kain emas dan segala macemnya. Apa itu nggak terlalu berlebihan Bu? Tentu aja, kalau buat anak sendiri kenapa harus pelit sih? Semua orang harus tahu kita bukan orang sembarangan. Ini kesempatan saya untuk pamer sedikit kan? Emang sih, acara kamu pasti bakal mewah banget Bu. Tapi saya juga pengen tanya, kapan ya Bu Rami di warung ini bisa dilunasi? Udah hampir 500.000 loh. Ini kan sudah lama banget Bu. Katanya kamu orang kaya. Tenang aja Bu Fitri, setelah acara pernikahan ini selesai, semuanya akan saya lunasi. Jangan khawatir, semua akan saya bayar kok. Kan sudah saya bilang, habis acara ini semua tagihan akan saya lunasi. Kita tunggu aja deh Bu, tapi jangan sampai ya acara selesai tagihan malah nambah. Iya Bu, tapi jangan sampai ya habis acara malah kita jadi nunggu lama lagi. Nanti kamu sendiri loh yang malu. Jangan khawatir, semuanya akan lancar. Kalau kalian gak percaya, itu urusan kalian. Saya tahu apa yang saya lakukan. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek di sana, mengendarai kereta malam. Jogi 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 jogi, hei hei, kereta berangkat. Jogi 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 jogi, ayai hatiku gembira. Ayo nyanyi semua. Wah, acaranya sih benar-benar megah banget. Kapan lagi coba ya kita bisa lihat penyanyi terkenal kayak Lina Cantika datang ke komplek kita ini? Tapi kamu yakin gak sih Bu RW, Bu Rami bisa bayar semua ini? Iya, saya juga heran. Ini kan bukan acara kecil, pasti banyak banget uang yang dikeluarkan. Tapi dari mana Bu Rami bisa punya uang sebanyak ini? Apa jangan-jangan nanti dia ngutang lagi? Iya kan, Bu Rami itu selalu pamer kalau lagi acara besar, tapi utang-utang dia tuh selalu nunggak. Saya sendiri yang masih nungguin bayarannya yang 500.000. Kalau itu masih belum lunas, gimana dengan semua ini? Hai ibu-ibu, pasti lagi ngomongin pesta saya ya? Kalian kagum kan? Semua ini pasti terlihat luar biasa. Tendanya memang masih ngutang, tapi nanti setelah acara ini selesai, saya pasti akan bayar semuanya. Tenang aja, saya tahu apa yang saya lakukan. Jadi Bu Rami yakin bisa bayar semuanya setelah acara? Pesta sebesar ini pasti memakan biaya yang gak sedikit, mungkin sampai ratusan juta. Tentu saja bisa. Saya tahu orang-orang yang datang pasti memberikan amplop yang besar. Setelah semua orang pulang, saya akan punya cukup uang untuk lunasin semuanya. Jangan khawatir ya. Semoga aja begitu Bu. Tapi jangan sampai nanti acaranya selesai malah kita yang jadi bingung cari uang buat bayar semua ini. Percayalah Bu Fitri, saya nggak main-main. Siti ini anak saya satu-satunya, makanya acaranya itu harus sempurna. Dan setelah semuanya selesai, saya akan bayar semua hutang-hutang saya.
Wah, alhamdulillah ya, banyak sekali uang yang didapat. Ternyata acara besar ini memang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Tinggal bayar utang-utang, semuanya beres. Tapi jangan dibayar dulu deh, sayang uangnya. Mending buat aku beli yang lain. Acara tadi luar biasa. Terima kasih sudah membuat semuanya sempurna. Meskipun awalnya aku sempat khawatir, tapi semua berjalan lancar. Ya udah, aku istirahat dulu ya. Iya, kamu istirahat dulu aja. Bu Rami, ini tagihan tendanya. Totalnya sudah sesuai kesepakatan. Kami butuh pelunasan hari ini. Pak Anton, nanti saya bayarnya ya. Soalnya sekarang saya masih sibuk. Tapi Bu, kita sudah sepakat harus dilunasi setelah ini. Itu sudah menjadi kewajiban dalam kontrak. Kalau tidak, bagaimana kami bisa menyelesaikan pekerjaan kami? Ya ampun Pak, sabar sedikit dong. Saya kan udah bilang, saya masih sibuk. Gak usah buru-buru. Kalau nggak lihat, nih uang saya banyak. Jadi saya pasti bayar. Cuman ntar dulu, saya masih harus hitung-hitung dulu. Bu, kita sudah bekerja keras. Kami sudah menjalankan kewajiban kami sesuai yang Ibu minta. Jadi sekarang kami minta hak kami, Bu. Iya, nanti juga saya bayar. Kamu denger gak sih? Tapi Bu, kita berhak dibayar sesuai kesepakatan. Dan kesepakatan kita itu setelah acara selesai langsung Ibu bayar. Jangan sampai saya terpaksa mengambil langkah lebih lanjut. Pak Anton denger ya, mendingan sekarang kamu pulang dulu. Nanti juga saya bayar. Kalau kamu nggak pergi sekarang juga, saya nggak bakal mau bayar. Baiklah Bu, tapi ingat kesabaran kami ada batasnya. Jangan sampai ini jadi masalah besar. Bu Rami, saya sudah selesai bernyanyi. Sesuai kontrak, saya harus dibayar sekarang. Ah, Mbak Lina, nanti aja ya. Saya lagi sibuk nih ngurusin hajatan ini. Kamu pulang dulu aja ya. Uangnya nanti saya transfer besok setelah acara selesai. Tapi Bu, kita sudah sepakat pembayarannya hari ini. Kan sudah ada perjanjiannya. Saya nggak bisa pulang begitu aja tanpa bayaran. Saya bilang nanti Mbak Lina. Jangan ribut terus. Kamu jangan khawatir, uang saya ada kok. Cuma sekarang saya lagi sibuk. Bu Rami, saya mengerti acara ini besar, tapi jangan sampai saya jadi korban. Kita sudah punya kesepakatan. Kalau sampai besok Ibu belum transfer, saya akan ambil tindakan tegas. Bu Rami, saya datang ke sini buat nagih pembayaran make up yang belum dibayar. Kan sudah ada kesepakatan sebelumnya. Barini, kamu tahu kan, saya lagi banyak pengeluaran. Jadi nanti aja ya, sebentar lagi saya selesai hitung semua ini. Nanti ya saya transfer akhir bulan. Tapi Bu, ini kan sudah janji kita. Pembayaran itu sudah harus dilakukan sesuai kontrak. Nggak bisa ditunda lagi. Barini, kamu tuh bawel banget. Saya bilang kan nanti aja. Saya udah ngomong loh berkali-kali. Waduh, Bu Rami itu selalu aja begitu. Kelihatannya dia cuma bisa pamer di depan orang. Tapi masalah bayar-bayar seperti ini terus ditunda-tunda. Saya harus kasih tahu Bu Omat sama Bu Fitri nih. Bu Rami itu udah keterlaluan Pak Anton. Masa dia nggak mau bayar? Kemarin saya udah tagih baik-baik, tapi bukannya dibayar, dia malah marah-marah sama saya. Padahal kita semua sudah bekerja keras dan dia nggak ngehargain usaha kita. Betul Mbak Rini, Bu Rami jelas nggak niat bayar. Kalau dibiarkan terus ini bakal jadi masalah buat kita semua. Kita sudah sabar, tapi sekarang kita harus ambil tindakan. Saya ini penyanyi terkenal, baru kali ini saya diginiin. Harga diri saya diinjak-injak. Saya nyanyi di pesta besar, tampil habis-habisan, tapi dia malah menganggap kita nggak penting. Kita nggak bisa cuma diam aja. Ini bukan cuma soal uang doang, ini soal martabat kita. Benar, kita sudah kerja keras melayani Bu Rami, tapi kita malah diperlakukan seperti ini. Kita udah dipojokkan, digantungin, dikasih harapan palsu. Mana mungkin kita cuma diam aja. Kalau dia nggak bayar, kita nggak boleh tinggal diam. Kita harus memperjuangkan hak kita. Kita harus kompak, kita nggak bisa dibiarkan Bu Rami terus-terusan seperti ini. Dia pikir kita bisa ditipu begitu saja. Udah cukup, kita harus temui dia langsung. Kalau perlu, kita tegur dia bareng-bareng, biar dia tahu kita bukan orang yang bisa digituin. Betul Pak Anton, kita harus kasih pelajaran. Bu Rami nggak bisa seenaknya sendiri. Ini bukan cuma soal uang, ini soal harga diri kita. Kita bukan orang yang bisa ditipu begitu saja. Kita harus bawa masalah ini ke ranah yang lebih serius. Baiklah, kita temui Bu Rami, tapi tidak ada kompromi lagi. Kita akan pastikan dia membayar dengan cara apapun. Ini sudah terlalu jauh. Bu Rami, kita semua di sini mau kepastian soal pembayarannya sudah tertunda terlalu lama. Iya Bu, kalau kamu masih nggak bayar, kami nggak akan tinggal diam. Kita akan melaporkan ke polisi. Silakan aja, kalian lapor polisi. Saya nggak takut. Ngapain harus takut? Itu kan cuma soal uang, bukan masalah besar. Lagian saya punya banyak cara untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Tapi Bu, ini soal tanggung jawab. Kami udah kerja keras, udah ngeluarin tenaga dan waktu, tapi kamu malah main-main dengan kami. Kami cuma minta apa yang menjadi hak kami. Kalau kamu terus kayak gini, kita nggak punya pilihan selain untuk menyelesaikan masalah ini lewat jalur hukum. Udah, keluar aja kalian. Saya lagi sibuk sekarang. Kayaknya perlu Pak RW. Mending sekarang kita ke rumah Pak RW. Aduh, saya nggak bisa ikut. Saya ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Gak apa-apa Mbak Lina. Yaudah, tunggu apa lagi? Ayo kita pergi.
Pak RW, terima kasih sudah meluangkan waktunya buat kami. Kedatangan kami ke sini untuk meminta bantuan. Bu Rami itu sudah keterlaluan. Kami udah beberapa kali coba tagih pembayaran tenda, make up dan lain-lain, tapi dia malah marah-marah. Bahkan katanya nggak takut kalau kami lapor ke polisi. Saya paham Pak Anton, ini bukan pertama kalinya saya dengar soal Bu Rami. Dia memang sering bikin masalah, apalagi kalau soal pembayaran. Tapi kita harus hati-hati, jangan sampai masa ini jadi semakin besar dan merembet ke tetangga lain. Tapi Pak RW, kami sudah sabar. Kami coba pendekatan baik-baik, tapi Bu Rani malah menantang. Kami sudah capek Pak, kami butuh kejelasan. Kami butuh hak kami dihargai. Kalau dia sudah seperti ini, kami nggak akan tinggal diam. Pak RW, kami cuma minta apa yang seharusnya kami terima. Kami kerja keras untuk acara itu, tapi Bu Rami selalu menghindar, seolah-olah kami ini tidak penting. Kami ingin dia tahu, kami bukan orang yang bisa digituin begitu aja. Jangan khawatir, saya akan bantu kalian. Besok saya akan datangi Bu Rami. Saya akan tegur dia. Kita semua butuh ketenangan di lingkungan ini. Dan jika ada orang yang merusak ketertiban, kita harus bertindak. Bu Rami perlu tahu bahwa dia tidak bisa main-main seperti ini. Terima kasih Pak RW, kami sangat menghargai bantuan Anda. Kami hanya ingin Bu Rami tahu kalau ada konsekuensinya kalau dia terus seperti ini. Kami nggak akan mundur. Pak RW, kami percaya Bapak bisa menyelesaikan masalah ini. Kami tidak akan lagi diam melihat Bu Rami terus-terusan tidak bertanggung jawab. Kami cuma ingin hak kami dibayar sesuai janji. Baiklah, saya akan atur semuanya. Besok kita akan bertemu dengan Bu Rami dan saya pastikan dia mengerti. Bu Omat, Bu Fitri, kalian gak akan percaya deh, Bu Rami itu sekarang udah keterlaluan banget. Dia gak cuma gak mau bayar jasa sewa tenda, make up dan semua yang dia pakai buat acara kemarin, tapi katanya malah nentangin penyedia jasa yang datang ke rumahnya. Astaga, masa sih? Kok bisa dia begitu? Itu kan hak orang yang sudah bekerja keras untuk acara dia. Dia nggak malu ya bikin orang sampai harus datang ke rumahnya minta bayaran. Iya Bu Omat, Bu Fitri, para penyedia jasa yang datang itu udah sabar banget. Mereka udah ngasih waktu buat bayar, tapi Bu Rami malah balik menantang mereka. Katanya kalau mereka lapor polisi, dia nggak takut. Astaga, parah banget. Kok bisa ya dia ngomong gitu? Padahal kan itu uang orang buat usaha mereka. Kalau dia terus-terusan kayak gitu, bisa-bisa nggak ada yang mau kerja sama dia lagi di komplek ini. Bukan cuma itu, aja bisa aja nanti datang ke dia karena perbuatannya. Itu kan sama aja dia ngambil hak orang lain. Ya udahlah, kita doain aja semoga dia cepet sadar ya. Astaga, itu rumah Bu Rami kenapa bisa dililit tenda emas? Kayaknya Bu Rami nggak bisa keluar deh. Tolong saya nggak bisa keluar. Kenapa ini? Kenapa saya bisa terjebak? Keluarkan saya. Astaga, itu suara Bu Rami. Dia terjebak di dalam rumahnya. Bayar utang kamu dulu Bu, baru kami bisa keluarin kamu. Oke, saya bayar semuanya. Tolong lepasin tenda ini biar saya bisa keluar. Saya janji akan bayar semua utang saya. Loh, kok tiba-tiba tendanya menghilang sendiri? Mungkin karena Bu Rami sudah menyesali perbuatannya, makanya tenda itu menghilang. Ayo Bu Rami, kamu sudah bisa keluar. Kenapa semua ini terjadi ke aku? Aku cuma ingin acara pernikahan aku sukses. Kenapa harus begini? Mungkin karena kamu suka nipu orang, Bu. Semua ini adalah akibat dari apa yang kamu sudah berbuat. Ini saatnya kamu bayar semua hutangmu, Bu. Semua yang kamu tanggung harus diselesaikan. Tidak dapat lagi bisa kamu hindari. Iya Pak RW, Pak Anton, Mbak Rini, maafkan saya. Ini saya bayar semua hutang-hutang saya. Dan ini saya titip ya. Tolong dikasih ke Balina. Kami terima Bu, saya harap kamu benar-benar berubah ya. Jangan main-main sama kepercayaan orang lain.